Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadinal muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Para jamaah Masjid Fathullah, jamaah sholat maghrib Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kajian fikih malam ini terkait adab melaksanakan sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Ada beberapa fasal pendek-pendek, saya akan bacakan dari awal. Faslun wasunnatu ayyakula fi yaumil fitri qabla sholati wa yamsika fi yaumin nahri hatta yafruha minas sholati. Yang disunahkan ketika Idul Fitri, maka sebelum sholat untuk makan dulu, sedangkan Idul Adha untuk menahan jangan makan dulu sampai nanti selesai sholat baru sarapan untuk motong sapi. Ini cara nandainya, lihat kebiasaan sarapan beberapa hari terakhir. Kalau Idul Fitri lama nggak sarapan tetapi makan sahur, sehingga disunahkan untuk makan dulu sebelum sholat. Sedangkan Idul Adha sunnah puasanya hanya 2 hari, hari Tarwiyah dan hari Arafah. Makanya sementara ditahan jangan sarapan kecuali setelah sholat Idul Adha selesai. Bagaimana kalau khotib? Kalau khotib kira-kira mau pingsan, ya itu hanya sunnah, ya makan aja gitu. Atau suaranya mau gerok, mau serak, minum ya minum saja, jangan masalah, karena ini sunnah saja ini. 5 rawa Buraidata qala, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah, dia mengatakan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ima wa yauman nahri la yakulu hatta yarji'a fayakulu. Ini cerita Buraidah terkait kebiasaan Rasulullah. Kalau Idul Fitri beliau tidak makan sebelum sholat, tetapi kalau Idul Adha beliau makan dulu. Beliau tidak makan. Jadi kalau Idul Fitri makan dulu, kalau Idul Adha tidak makan. Hatta yarji'a, sampai kemudian kembali selesai sholat. Fayakulu min lahmi nasikatihi, maka beliau makan diantaranya lauknya dari dari ibadahnya, dari kurbannya. Jadi yang berkurban disunahkan ikut menikmati. Nanti kalau cari cantolan ayatnya itu, fa idza wajabat, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Itu ada ayat Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 27 atau berapa begitu itunya, bunyinya itu. Kalau sudah roboh maka makanlah. Nah ini jadi orang yang berkurban itu sunnah untuk ikut memakan, dan Rasulullah juga melakukan hal itu. Dikatakan
fayakulu min lahmi nasikatihi. Beliau makan dari daging hewan sembelihan kurbannya. Wasunnatu ayakulat tamaro. Disunahkan sarapannya itu kurma. Nah, kalau kita nasi uduk, karena kurma kan nggak mengenyangkan ya. Kita makan kurma satu toples juga menganggap belum makan. Jadi kalau kita nasi uduk atau ketupat sayur gitulah. Nah, ini mengenai sunnah makan kurma itu, kalau mau nyemotong sapi makannya kurma mungkin lemes ya, karena menganggap belum makan. Wa yakunu witron, dan seyogianya ganjil 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Bilangan kurmannya yang mau dimakan itu. Kalau nasi uduk gimana yang ngitungnya? Nah, tentu ini karena sunnahnya begitu ya, jalankan saja kalau kira-kira tersedia kurma. Kalau untuk Idul Fitri barangkali masih ada sisa-sisa buka. Tapi Idul Adha apakah stok kurma masih ada gitu? Itu yang menjadi perlu dipertanyakan. 5 rawa Anasun anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju yaumal fitri hatta yakula tamaratin wa yakuluhunna witron. Atas satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam biasanya beliau tidak keluar untuk sholat Idul Fitri sebelum beliau makan sarapan beberapa butir kurma ya, wayak kuluhun nawitron, dan beliau memakan kurma itu ganjil. Nah itu tentu sarapan kurma ini lebih lagi-lagi kalau kita di Indonesia ini ya barangkali belum merasa sarapan gitu ya. Bismillah. Para jamaah, para mahasiswa baru pada kemana tadi? Banyak yang pakai batik-batik maba gitu ya. Faslun ayyi hadza faslun, ini sebuah fasal berikutnya. Wasunnatu ayyaghtasila lil idaini. Disunahkan untuk mandi dulu sebelum sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa tiba-tiba bahas Idul Fitri Idul Adha? Bukan karena Idul Fitri Idul Adha mau datang, tapi karena memang urutan bacaan kitabnya begitu. Kemarin berhari-hari, berbulan-bulan bahkan membahas soal Jumatan. Nah ini masuk babu sholatil idaini. Gitu. Jadi disunahkan untuk mandi dulu. Dalilnya apa? 5 rawa atau 5 ruwiya anna aliyan wabna Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilani. Karena Abdullah bin Umar atau karena Ali dan Abdullah bin Umar kedua-duanya mandi sebelum sholat Id gitu. Dan ini berarti pelaksana hadis ini adalah sahabat. Itu juga hadis, namanya hadis mauquf. Ya, di dalam Al-Baiquniyah dikatakan wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Nah, ini hadis mauquf itu yang pelaksananya atau pembicaranya, pelakunya sahabat. Ini Sayyidina Ali dan Abdullah bin Umar, kebiasaan beliau mandi sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi karena yaghtasilani adalah beliau mandi kedua-duanya. Wali annahu yaumu idin, karena hari Idul Fitri itu adalah hari raya. Yajma'u fihil kafatu, umumnya orang pada ngumpul di situ, ngumpul banyak orang nggak mandi, itu kasihan sebelahnya. Termasuk Jumatan, ya. Ya, jadi itu disunahkan begitu. Jadi tadi
wali annahu yaumu idin yajma'u fil kafatu lis sholati fasunna fihil ghuslu. Karenanya untuk melaksanakan sholat di tempat yang desak-desakan banyak orang itu disunahkan untuk mandi. Lihuduriha kal jumu'ati, untuk menghadiri Idul Fitri Idul Adha sebagaimana juga disunahkan untuk sholat Jumat mandi dulu. Wa fi waqtil husli qaulani, terkait kapan waktu mandinya yang disunahkan itu ada dua keterangan, ada dua uraian gitu ya. Ahaduhuma, yang pertama dari dua uraian itu ba'dal fajri, setelah fajar. Nah, jadi ini setelah fajar tentu sebelum subuh, maksudnya sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh ya nggak masalah juga. Yang penting dia mandi itu tadi sebelum fajar. Yang pertama malah justru setelah fajar ya. Ba'dal fajri ka ghuslil jum'ah. Ya, ka ghuslil jumu'ati. Setelah fajar seperti halnya mandi untuk sholat Jumat. Warawal Buaitiyu annahu yajuzu ayyaktasila qoblal fajri. Imam Al-Buaiti itu menurut beliau membolehkan mandi Idul Fitri Idul Adha sebelum fajar ya, sebelum subuh udah mandi bagus ya. Wa li'anna sholata tuqamu fi awwalin nahar, karena sholatnya kan di awal siang, jadi masih pagi-pagi, nggak masalah mandinya sebelum subuh masih oke gitu. Jadi ini keterangan teknis dan biasa kita sudah menjalankannya ini. Kan kajian fikih itu semacam berulang dari tahun ke tahun ya begitu ya. Memang doktrin hukum Islam ya dasarnya Al-Quran dan hadis ya. Tentu nanti keterangan-keterangan para ulama. Jadi itu dikatakan ya juzu ayyaktasila qoblal fajri, boleh juga mandi sebelum fajar ya. Li'anna sholata tuqamu fi awalin nahar, tadi karena sholatnya di awal siang masih pagi-pagi. Wa taqsuduhan nasu minal bu'di, dan orang menuju tempat sholat itu dari kejauhan gitu, dari tempat-tempat yang jauh. Kalau zaman dulu begitu, kalau sekarang si masjid sesuai dengan lingkungannya, tiap-tiap lingkungan, tiap-tiap RT bahkan ada masjid. Fayajuzu taqdimul husli hatta la yafutahum, maka boleh mendahulukan mandi hingga tidak terlewat oleh mereka mandi itu. Fajuwiza ala hadal qaul ya, maka dibolehkan atas pendapat ini ayyaktasila ba'da nisfil lail, bahkan separuh malam, misalnya jam 3:30 sudah mandi atau jam 4, itu juga dinilai sudah sunnah, sudah terkena sunnahnya mandi sebelum id, sebelum sholat id. Kama yaqulu fi adzanis subhi, sebagaimana dinyatakan dalam hal adzan subuh itu ba'da nisfil lail, jam 3 boleh itu untuk adzan gitu ya. Tapi kalau nggak biasa mungkin bingung, ini apa jam 3:30 udah ada adzan gitu, padahal subuhnya jam 4, jam 5 kurang 20 ya. Para hadirin, kita masih lanjutkan hal-hal yang terkait ini. Wa yustahabu, dan disunahkan dalika, yang demikian itu mandi, liman yahduru sholata waliman la yahduru, baik mau hadir dalam pelaksanaan sholat id maupun tidak hadir tetap disunahkan mandi. Kenapa? Li'annal qasda idharuz zinati, karena tujuan mandi itu untuk menampakkan perhiasan-perhiasan, menampakkan keindahan-keindahan. Tentu jangan indah di pakaiannya, pakai parfum nggak mandi, tentu itu tidak sinkron ya.
wal jamali, dan juga menampakkan keindahan. Fa illam yahduris sholata irtasala lizinah. Kalau misalnya orang memang sedang menstruasi misalnya, kemudian tidak hadir di pelaksanaan sholat baik di masjid maupun di lapangan misalnya, maka tetap irtasala lizinati, tetap mandi dalam rangka untuk berhias diri dalam rangka hari Idul Adha, Idul Fitri itu. Jadi gitu. Jangan sampai jam 9 masanya masak atau mengolah daging masih belum mandi, ya itu keterlaluan itu. Jadi tadi fa illam yahduris sholata irtasala lizinati wal jamali. Jadi tetap disunahkan untuk mandi untuk dalam rangka apa? Memperindah diri dan berhias gitu. Wasunnatu, dan yang disunahkan ayan taudifat bi halaqis sya'ri atau bi halqi sya'ri, untuk berhias diri, membersihkan diri antara lain dengan mencukur rambut. Jangan acak-acakan udah dulan ya jelas itu, jangan, rambutnya yang rapi. Ini PBAK juga bagian dari yang mahasiswa baru harus diminta untuk merapikan rambut, jangan rambutnya acak-adut, kadang-kadang yang gondrong yang enggak teratur gitu ya. Ya itu bagian dari akhlak. Wa biqal min al-alfari, ya, dengan menggunting kuku juga disunahkan. Sholat Idul Fitri Idul Adha diawali dengan cukur rambut, gunting kuku. Wa qat'ir raihati, dan menghilangkan, memutuskan, melenyapkan aroma-aroma yang tidak nyaman, aroma-aroma alami yang tidak sedap gitu ya. Jadi pakailah deodoran, pakai Rexona dan macam-macam. Itu supaya apa? Supaya tidak mengganggu yang lain. Li'annahu yauma idin, karena itu hari raya. Gitu. Jadi ini sekarang juga ada pada tanggal berapa ini, Rabiul Awal tanggal 3 ya. 3 Rabiul Awal, dan di berbagai tempat nanti akan diselenggarakan Maulid Nabi. Ini di Masjid Fatullah kayaknya nggak pernah ada maulid ya. Atau waktu ada Gus Muwafiq ketika itu dalam rangka maulid tampaknya. Jadi maulid itu kalau Syed Alwi Al-Maliki mengatakan bukan hari raya, bukan sekedar hari raya. Kalau hari raya hanya tiap tahun, tapi kalau masrurun bi Ahmada, bergembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad, itu sepanjang masa gitu. Jadi inti maulid adalah bergembira karena didasarkan antara lain firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Itu antara lain yang dijadikan penguat ayat Al-Qur'annya itu untuk bergembira ketika datang bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini. Fasunna fihi ma dzakarnahu kayaumil jumu'ati, karenanya disunahkan di dalamnya, dalam Idul Adha Idul Fitri itu apa yang kami tuturkan di atas, kayaumil jumu'ati, sebagaimana juga untuk hari Jumat disunahkan mandi. Lah kemarin juga dibahas itu soal mandi hari Jumat, padahal malam harinya memang junub. Itu apakah bisa dengan niat hanya mandi junub? Ada yang mengatakan boleh itu dengan niat dua-duanya, ya, atau misalnya hanya niat salah satu, dan seterusnya sudah dibahas, sudah diinformasikan soal status sunnahnya mandi hari Jumat yang dirapel sekaligus dengan mandi jinabat. Itu asal niatnya terbersit niat untuk dua hal itu memadai. Itu kemarin sudah begitu. Lah ini juga dalam hari Raya Idul Fitri itu begitu. Ya. Wasunnatu, dan yang disunahkan ayyatatoyyaba, untuk menggunakan wangi-wangian.
Lima rawal Hasan bin Ali alaihi salam, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Al Hasan bin Ali alaihi salam. Qala, beliau mengatakan, qala ya amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natatayyaba bi ajwada ma najidu fil Id. Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berwangi-wangian dengan wewangian yang paling mewah pada hari Idul Fitri. Nah, ini masing-masing mewah atau bagus atau indah, ya aromanya yang nyaman itu sesuai dengan selera masing-masing ya. Kadang-kadang ada cocok satu kelompok atau satu orang, tapi orang lain nggak cocok dan seterusnya. Ini sangat relatif ya. Biasanya dikategorikan parfum itu yang kelompok apa, untuk kaum wanita atau untuk kaum pria dan seterusnya. Termasuk Rexona di berbagai tempat juga ada yang men, ada yang woman gitu ya. Ini bagian dari yang sudah sangat familiar dan insya Allah kita terbiasa menggunakan itu karena emang itu sunnah dalam agama ini sangat diperhatikan kaitan dengan soal apa? Soal kebersihan, soal kenyamanan bersama teman gitu ya. Karena kadang-kadang nggak enak juga itu kalau aromanya nggak sedap, kita mau negur nggak enak, mau didiemin ya nggak betah gitu ya. Nah itu, jadi memang kita mesti tahu diri soal itu. Para jamaah, masih kita lanjutkan adab sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kaitan dengan adab. Faslun ayyihada faslun wasunnatu ayyal bisa labisa yal basu ya. Kalau walatal bisu ya tak ayyal basa ahsana thiyabi. Jadi labisa yal basu beda dengan labisa yal bisu. Kalau yal bisu yang mencampur aduk, karena dalam ayat Al-Quran dikatakan walatal bisul haqqa bil batil, itu labisa yal bisu. Tapi kalau labisa yal basu itu mengenakan baju. Jadi disampaikan di sini wasunnatu ayyal basa ahsana thiyabihi, untuk mengenakan baju yang terbagus, baju yang dimiliki yang paling bagus. Biasanya kalau Idul Fitri baru, biasanya pada belanja Idul Fitri ya. Kalau sekarang belanjanya nggak pernah terkait dengan hari raya, kapan saja itu ya. Kalau zaman dulu ya Idul Fitri kaitan dengan identik dengan masalah soal baju baru. Jadi ini pun ada hadisnya, lima rawa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu fil idaini burda hibratin. Jadi adalah kebiasaan Rasulullah ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, beliau menggunakan burdah yang paling mewah beliau miliki, namanya burdah hibrah, halus, pakaian yang megah beliau miliki. Jadi kita juga begitu, dipilih itu jas yang paling bagus atau jubah atau batik, tergantung. Tapi kalau batik kayaknya nggak cocok ya. Batik untuk khotib itu kok kurang pas. Kalau khotib harusnya pakai gamis ya, atau pakai jubah dan seterusnya. Jadi itu pun disunahkan di dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mari kita lanjutkan fasal berikutnya. Ini fasalnya pendek-pendek. Faslun ayyihada faslun wa yustahabbu ayyahdurun nisa'u ghairu dhawatil hayat. Yang disunahkan untuk hadir dalam pelaksanaan sholat Id, terlebih lagi di lapangan atau di masjid ya, itu hanya an-nisa'u ghairu dhawatil hayat, wanita-wanita yang tidak memiliki penampilan yang menarik ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya memang kalau zaman dahulu wanita yang sudah memang cantik kemudian pakai baju yang gemerlap misalnya begitu, itu yang menjadi pusat perhatian. Jadi sebaiknya tidak tampil seperti itulah gitu.
Lima rawat Ummu Atiyatin, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Jadi Ummu Atiyah pernah meriwayatkan hadis, qalat, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhrujul awatiqa wa dhawatul khudur wal haidu fil aidi, gitu ya. Ini sebetulnya ya pokoknya para wanita itu tetap dianjurkan walaupun sedang menstruasi tetap hadir dalam rangka apa? Syiar, ya. Jadi kalau dalam hadis dikatakan ini yakhrujul awatiqu wa dhawatul khudur wal haidu. Jadi semua ya orang-orang yang menstruasi pun hadir, kemudian yang masih belum menstruasi semuanya pada hadir. Jadi ini ada penjelasan soal ini, ya. Artinya tetap para wanita sekalipun sedang haid tetap dianjurkan hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi ini ada penjelasan lebih lanjut. Fa'amal haidu, adapun wanita yang sedang mengalami menstruasi, ya, fakunna ya'tazilnal musalla, maka hendaklah mereka itu menjauhkan diri dari tempat sholat yang namanya musola di sini maksudnya lapangan, gitu ya. Wa yashhidnal khabro wa da'watal muslimin, ya. Jadi mereka sebisa mungkin untuk bisa menjaga diri lah kaitan dengan soal penampilan dan seterusnya. Jadi jangan tapi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu tampaknya walaupun di bawah banyak orang itu, ya mungkin di lingkungan kita tidak lagi menjadi fitnah, ya. Jangankan sholat Id, sholat Idul Adha, Idul Fitri, ibu-ibu, wanita-wanita muda jalan. Nah ini sekarang Car Free Day itu wanita bukan hanya muda tapi juga belia, bahkan penampilannya luar biasa. Ada yang hanya separuh kaosnya dipakai, ya, dan ada yang ketat dan seterusnya. Itu artinya kalau Car Free Day aja begitu, maka sholat Id itu ya diupayakan untuk tidak berpenampilan yang sama karena keperluannya juga beda. Wa idza aradna al-hudura tantadifna bil ma. Ya, ini tetap dianjurkan juga ini kalau mau hadir tetap juga bebersih diri. Wala yatatayyabanna, jangan berwangi-wangian yang berlebihan. Wala yalbisna syahrah minafiyab, jangan menggunakan baju yang gemerlap, yang warnanya ngejreng, gitu ya, yang mencuri perhatian, yang menjadi pusat perhatian. Itu hendaklah tidak begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini ada satu hadis Kanjeng Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah wal yakhrujna tafalatin ayy ghaira atarat. Jadi janganlah kalian melarang wanita-wanita hadir dalam masjid-masjid Allah, dan hendaklah mereka keluar dengan sederhana, jangan berlebihan menggunakan wangi-wangiannya. Jadi jangan disemprot semuanya itu, ya. Jangan berlebihan lah, gitu. Jadi ini hadis-hadis yang seperti ini tampaknya sebagai sebuah ya guide, sebuah pedoman agar tidak terjadi berbagai macam hal yang tidak diinginkan, karena memang bisa berpotensi menjadi fitnah dan lain-lain. Wali annaha idza tatayyabat wala bisatis sahrah minathiyab da'a dzalika ilal fasad. Karena kalau penampilannya nyeleneh, ya gemerlap,
atau bahkan ketat gitu ya. Masa ke masjid pakai celana pendek, mau kenahnya masih di kantong kresek ya, itu nggak pantas seperti itu ya. Jadi itu nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lah. Karenanya di sini disampaikan seperti itu. Ya, wali annaha idza tatayyabat wala bisatis syahrah atau syihrah min athiyab da'a dzalika ilal fasad, karena kalau pakaiannya begitu nanti akan menuju kepada berpotensi menimbulkan kerusakan. Ini kalau sedang menerangkan begini agak sensitif. Kadang-kadang wanita, ibu-ibu menjadi risih gitu ya. Seakan-akan yang menimbulkan kerusakan itu hanya ibu-ibu, padahal mata yang melotot-melotot juga itu yang bikin rusak gitu. Nah ini satu penjelasan yang harusnya imbang gitu ya. Karena jangan selalu menyalahkan wanita, wanita tidak salah, tapi justru para lelaki itulah yang kadang-kadang ada yang sampai muter badannya supaya apa? Supaya bisa ngelihat. Ya, ada wanita yang menarik, wah dia langsung muter. Ya, nah, itu. Jadi ini bagian dari yang yang suka terjadi di lingkungan. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan ya, qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan, Allah mudah-mudahan merahmati beliau, wa yuzayyinas sibyan bisibghi wal hulli dzukuran kanu au inasan. Anak-anak kecil tetap diberi hiasan, tetap dianjurkan mengenakan baju-baju yang menarik, bahkan menggunakan perhiasan-perhiasan, laki maupun perempuan. Ya tentu disesuaikan, bukan laki-laki pakai anting, nanti menjadi kacau itu. Jadi anting untuk perempuan, tapi laki-laki perhiasannya ya maksudnya pakaiannya itu yang menarik gitulah. Jadi ini disebutkan bisibri dengan misalnya warna-warni hina segala macam lah, tapi yang jangan yang menghalangi masuknya kulit, maksudnya air ke kulit waktu wudu. Jadi ini Imam Syafi'i wa yuzayyinas sibyan bil misbagh wal hulli ya wa dzukuran kanu au inasan li'annahu yaumu zinatin, karena itu hari raya sebagai hari berhias ya, hari berhias diri. Walaisa 'ala sibyan ta'abbudun, sementara anak-anak itu belum ada konsep kewajiban ibadah atau hal disunahkan, hanya latihan saja. Fala yamna'una min lubsid dzahab. Nah, ini tampaknya beliau berhias itu maksudnya boleh mengenakan itu emas-emasan ya, tapi untuk yang anting, kalung, gelang ya tentu bukan yang laki-laki. Cuman ini ada sedikit pernyataan yang agak ini ya. Karena apa? Karena anak-anak tampaknya belum dianjurkan untuk beribadah, maka cukup pada perhiasannya. Ya, laki maupun perempuan menggunakan perhiasan-perhiasan sampai dikatakan fala yamnauna atau fala yumnauna min labsi dzahab. Jadi min labsil dzahab. Ya, labisal basu labs. Jadi itu mengenakan menggunakan emas-emasan itu masih diperbolehkan laki-laki, tapi kecil-kecil, anak-anak kecil. Nah, masalahnya itu yang sekarang bisa terjadi, apalagi lagi musim susah model begini ini, lagi orang pada cemburu, ya, rakyat lagi pada cemburu pada anggota DPR yang gajinya gede-gede, gitu ya, lalu demo, ya, karena mikirin gaji DPR, sementara dia nggak punya gaji. Ya akhirnya akhirnya iri, penyakitnya iri, dan akhirnya bisa ricuh. Ini kalau tidak ditanggulangi oleh satu ilmu tertentu, ya ilmu tasawuf. Jadi jangan iri sama penghasilan orang. Walaupun juga DPR juga jangan pamer-pamer dengan penghasilan, sementara orang lagi pada susah, banyak yang UMR-nya di bawah rata-rata dan seterusnya. Ini memang menjadi persoalan negeri kita ini sekarang ini, ya. Jadi yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, yang bokek-bokek terus dan seterusnya.
Ini menjadi persoalan akhir-akhir ini. Para hadirin, ini mengenai perhiasan segala macam. Kalau untuk konteks zaman sekarang ya tentu dibatasi, karena kadang-kadang perhiasan juga mengundang orang yang jahat. Ya, kalau di tempat-tempat umum menggunakan anting-anting, gelang kalungnya gede-gede, itu bisa dijambret gitu kan. Itu pun menjadi fasad, menjadi rusak, menjadi masalah madorot gitu lah. Dalam hal ini kemadorotan harus dihindari. Oleh karenanya ini perlu dipertimbangkan apakah perlu atau tidak. Tapi yang jelas setidaknya menggunakan baju yang bagus, mandi dulu, wangi-wangian gitu ya. Mengenai emas-emasan tadi, huliyin, misbah dan seterusnya tadi, itu perlu dipertimbangkan untuk saat ini. Karena jangankan emas-emas yang nampak menggairahkan bagi penjahat tertentu, sekedar menggunakan motor PX saja, motor apa itu NMAX dan yang gede-gede itu kalau yang mengendarai anak kecil atau anak yang bisa dihipnotis, bisa diperalat, bisa dihipnotis dan hilang. Ya, belum lama ada teman anaknya menjemput anak adiknya sekolah dan akhirnya dihipnotis orang dan hilang tuh motor barunya itu. Ya, motor NMAX apa-apa gitu yang cukup mahal, cukup bagus. Nah, jadi kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan, dan kita jangan beri kesempatan pada penjahat untuk melakukan kegiatannya, untuk melakukan kejahatannya. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Para hadirin, 2 fasa lagi sebelum Isya. Ini jamnya malah jam 6 kurang seperempat yang di sana. Ya, mati tampaknya. Faslun ayy hadza faslun wa sunnatu ayyubakira ila sholati liyakhudha maudhi'ahu kama qulna fil jumu'ati. Ini sholat Id juga disunahkan untuk gercep, untuk gerak cepat. Pagi-pagi buta, habis subuh langsung jalan gitu ya. Jadi itu kalau jamaah biasa, tapi kalau imam justru diminta untuk pas mau naik mimbar baru nongol gitu. Ini sebaiknya memang dibiasakan, cuman kita ini enggak ya. Khotib ada di sini, baru naik sudah di sini. Padahal sebaiknya waktu mau tampil itu begitu tampil langsung ke mimbar, keluar dari sana. Itu anjurannya begitu. Jadi kalau khotib itu belakangan gitu, tapi ada pintu khusus belakangan, jangan lewat sana nanti ngelangkain muda orang juga. Akhirnya ya alhamdulillah masjid tertentu termasuk Fathullah itu sudah ada ruangan tertentu untuk ngetem istirahat khatib. Jadi di ruangan tertentu itu, di ruangan imam. Kemudian wal mustahabu, dan yang disunahkan, ini bagian dari adab sholat Id adalah ayyam syia walayar kabah, untuk jalan kaki, tidak mengendarai kendaraan. Ini sunnah. Tapi kalau datang dari Pamulang, apalagi Serpong, untuk khutbah di Kemayoran, ya nggak mungkin jalan kaki. Ya sedangkan ke Ciputat aja harus pakai kendaraan gitu. Ini sunnah, ini artinya bagi yang masjidnya di komplek, tinggal di komplek, orangnya jalan kaki, tidak perlu naik kendaraan. Tapi kalau jauh, nah ini tetap lihat kondisinya gitu ya. Walaupun ada hadisnya, li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma raqiba fi 'abdin wala jana fi 'idin wala janazatin. Karena Rasulullah tidak pernah naik kendaraan waktu menuju untuk sholat Id, juga sholat jenazah. Nah, tapi ini kemudian ditutup apa beliau sama Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam kitab Al-Muhadzab ini, bahwa wala ba'sa ayyar kabah. Ya nggak apa-apa sih kalau menaik, ya memang harus nggak apa-apa. Kalau kemudian harus jalan kaki ya ribet dan tidak memungkinkan, apalagi masjidnya jauh, khotibnya diundang dari jauh gitu kan. Itu makanya kemudian menggunakan kendaraan.
Makanya dia bijak ketika disunahkan jangan naik kendaraan tapi jalan kaki, nggak apa-apa juga kendaraan kalau jauh kan gitu. Jadi wala ba'sa ayyar kaba fil udi. Ya, tapi ini maksudnya waktu berangkat jalan kaki, waktu pulang boleh naik kendaraan gitu. Ya, berarti bonceng temennya kalau gitu atau bonceng anaknya gitu ya. Jadi dikatakan tadi wala ba'sa ayyar kaba fil udi li annahu ghairu qasidin ila qurbatin lah, karena alasannya sudah pulang, sudah tidak lagi menuju tempat ibadah. Ya, ini tentu kaitan dengan soal langkah-langkah menuju masjid itu yang semakin banyak langkah, semakin banyak pahala yang akan diperoleh. Jadi itu pertimbangannya. Ya karenanya kemudian termasuk disunahkan begitu. Fasal terakhir. Faslun wa idza hadara jaza, dan sudah isya gitu kan ya. Nah, ini karena sudah isya ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada, karena nggak ada yang tertarik barangkali ya. Sudahlah. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan wa idza hadara jaza yantaqila ila ayakhrujal imam dan seterusnya, masih soal sholat Id. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.